Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Stefani Monalisa NIM 2015066 kelas BKPI 3C. Saya akan memaparkan materi tentang pinjam meminjam dan hutang pihutang memenuhi tugas UAS mata kuliah Fikih, dosen pengampu Bapak Robi Rendra Tribuana MH. Pengertian dan dalil pinjam meminjam dan hutang pihutang. Pinjam meminjam menurut istilah syara ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Hutang pihutang. Hutang pihutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jangka waktu yang disepakati. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Syarat dan rukun pinjam meminjam dan hutang pihutang. Rukun pinjam meminjam. Semua rukunnya memiliki syarat pinjam meminjam dalam Islam. 1. Orang yang meminjamkan disyaratkan berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Barang yang dipinjam itu milik sendiri. 2. Orang yang meminjam disyaratkan berhak menerima kebaikan, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. 3. Barang yang dipinjam disyaratkan ada manfaatnya. Barang bersifat kekal. 4. Akad pinjam meminjam. Kegiatan pinjam meminjam berakhir bila barang yang dipinjam telah diambil manfaatnya, sehingga barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara itu, hukum pinjam meminjam jika terjadi perselisihan di antara keduanya mengenai barang sudah dikembalikan atau belum, maka diharuskan yang meminjam melakukan sumpah. Hal ini sesuai pada hukum asalnya, yakni belum dikembalikan. Adapun rukun dan syarat utang piutang. 1. Kait, yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari muqrid, pemberi hutang, dan muqtarid, penerima hutang. Syarat: A. Orang tersebut telah sampai umur. B. Berakal sehat. C. Orang tersebut bisa berpikir. 2. Maqmud alai, yaitu barang yang dihutangkan. A. Merupakan benda yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang. B. Dapat dimiliki. C. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang. D. Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan. 3. Sigat al-ad, yaitu ungkapan ijab dan kabul atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad. Besarnya pinjaman harus diketahui takaran atau jumlahnya. Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan. Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Hukum melakukan transaksi hutang dan pinjam. Hukum pinjam meminjam. A. Mubah, artinya boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. B. Sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan dan hajatnya, lantaran dirinya tidak punya. Misalnya meminjam uang untuk membayar sekolah anaknya. C. Wajib, artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalnya, ada seseorang yang tidak punya kain lantaran hilang, maka apabila tidak pinjam kain pada orang lain akan telanjang. Hal ini wajib pinjam dan yang punya kain juga wajib meminjami. E. Haram, artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk berbuat jahat. Misalnya, seseorang meminjam pisau untuk membunuh. Hal ini dilarang oleh agama. Hukum hutang piutang. A. Hukum orang yang berhutang adalah mubah, sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. B. Hukum orang yang berhutang menjadi sunnah dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib. Jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, maka Rasulullah bersabda, artinya tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim 2 kali, kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 2 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. C. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.